Oke, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Kami kelompok 6 dari Universitas Macung. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan juga men-sharing suatu tema yang berjudul Persepsi dan Harmoni dalam Masyarakat Religius. Untuk tema kali ini kami mengambil dua buah jurnal, yaitu dan jurnal pertamanya yaitu jurnal yang berjudulkan Pendidikan Multikultural yang dituliskan oleh Norbertus Tri Suswanto Saptadi pada tahun 2023. Dan jurnal kedua adalah sebuah jurnal yang berjudul Damai, Model as a Prototype of Religious Moderation. Dan ini adalah sebuah jurnal teologi Injil dan pembinaan warga jemaat pada tahun 2024. Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke slide berikutnya. Oke, pada slide kali ini memiliki informasi nama-nama pada kelompok 6. Pertama, saya akan mengenalkan diri saya sendiri, Joel Gamanantalojo, lalu berikutnya. Erlangga Krisnaibowo, lalu berikutnya. Saya Adam Cesta Budi, berikutnya. Saya Nathan Afrina Jalero, berikutnya. Saya Sergio Marcelus Mitang. Oke, kita akan masuk ke dalam pembendahuluan karena di sini kita akan membahas tentang pendidikan multikultural dan juga suatu model damai. Kita harus mengerti apa kedua ini. Pertama, kita akan membahas mengenai pendidikan multikultural. Jadi, pada pendidikan multikultural ini dia mengajarkan berbagai macam nilai toleransi dan juga pengertian antar budaya dan agama melalui pendidikan formal maupun informal sekalipun. Lalu berikutnya adalah model damai. Ini adalah suatu pendekatan untuk memperkuat moderasi, beragama, dan juga dia menciptakan kerukunan melalui dialog dan tindakan yang nyata. Jadi pada pendidikan ini dapat terjadi melalui sharing, melalui sosialisasi, pendidikan seperti sekolah. Dan pada model damai ini adalah salah satu contoh atau model metode metode yang dia punya tujuan untuk memperkuat suatu moderasi atau mempersatukan suatu keberagaman untuk terjadi suatu harmonisasi. Dan semuanya ini untuk menyatukan suatu perbedaan agar tidak ada perbedaan yang dapat menyebabkan seperti konflik. Oke, berikutnya akan saya serahkan kepada Adam dan juga Erlangga. Konsep persepsi. Persepsi memiliki definisi yaitu cara kita memahami dan menilai dunia berdasarkan pengalaman dan budaya. Persepsi memiliki peran penting dalam membentuk sikap toleran dan inklusif. Selain itu, persepsi yang inklusif dapat mendorong harmoni dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Di dalam persepsi juga ada hubungan dengan multikulturalisme yang dimana pendidikan multikultural memainkan peran penting dalam mengubah persepsi negatif menjadi positif dan menghargai perbedaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nathan. Oke, mohon maaf sebelumnya. Sekarang akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Nathanael. Saya akan membahas tentang pendidikan sebagai kunci harmoni. Apa sih itu pendidikan sebagai kunci harmoni? Saya akan berikan satu ilustrasi, yaitu mungkin ya saya yakin dan percaya semuanya ini kita sebagaimana kita sebagai ada saat ini tuh tidak terlepas dari didikan orang tua kita pada masa kita kecil. Dan itu mungkin sangat efektif ya dengan didikan orang tua kita semenjak kita kecil yang akhirnya menjadikan kita sebagai pribadi yang seperti saat ini. Dan menurut saya hal ini bisa segitu berpengaruhnya pada masa depan dan itu akan alangkah baiknya bila diterapkan pada dunia pendidikan dan kemungkinan besar itu akan berdampak yang positif bagi generasi penerus bangsa apabila diterapkan mulai dari aspek pendidikan, mulai dari tingkat yang terkecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Adam. Dalam pendekatan model damai, melibatkan beberapa poin untuk melakukannya.
Pertama, dialog terbuka yang diperlukan untuk membangun komunikasi antar kelompok. Kedua, keterlibatan aktif dalam kegiatan. Ketiga, menghargai perbedaan dengan mengakui dan menghormati keunikan masing-masing. Keempat, apresiasi terhadap keberagaman. Dan yang kelima, integrasi nilai-nilai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nathan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi pendidikan multikultural. Tidak jauh-jauh dengan pembahasan yang sudah saya bahas dari slide saya sebelumnya yang menjelaskan tentang aspek implementasi dalam sektor pendidikan. Yang pertama, dalam pendidikan tentu ada kurikulum, dan mungkin apabila kurikulum ini diselipi atau mungkin dibarengi tentang apa itu yang menjelaskan tentang apa itu toleransi, apa itu keharmonisan, apa itu hidup saling tolong-menolong, saling membantu, itu menurut saya adalah suatu hal yang baik ya, dan itu mungkin harapan saya ke depannya bisa teraplikasikan atau terimplementasikan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Dan bisa juga yang kedua adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan menurut saya ya, sebagai generasi milenial, melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin itu adalah kegiatan yang identik dengan sukacita, senang-senang ya, itu mungkin bisa menjadikan materi itu atau hal-hal yang akan disampaikan itu akan lebih cepat masuk dan juga dipahami oleh murid-murid. Ini dalam konteks pendidikan ya. Lalu yang ketiga adalah pelatihan guru. Ya, tenaga pendidikan juga sangat berpengaruh pada aspek ini yang menjunjung tinggi pendidikan atau berfokus pada pendidikan. Sebagaimana mestinya apabila pengajar atau guru itu memiliki akreditasi atau suatu ilmu yang baik juga, ya secara otomatis akan secara tidak langsung murid juga akan meniru apa yang guru itu sampaikan, mungkin melalui pembelajaran-pembelajaran dan juga contoh-contoh yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Erlangga. Lalu ada kesamaan integritas. Kesamaan dalam kedua jurnal ini adalah mereka kesamaan dan integritas, dan kesamaan yang terdapat di jurnal tersebut adalah mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu menekankan nilai-nilai keterbukaan dalam bermasyarakat untuk membangun masyarakat yang harmonis. Lalu integritas yang mempunyai kesamaan ya adalah pendidikan multikultural, yang dimana mereka mengajarkan suatu toleransi untuk mereka saling berinteraksi dalam perbedaan suku ataupun umat yang berbeda agama, yang dimana mereka akan menjalin relasi untuk mempertahankan lingkungan yang harmonis. Lalu ada model damai, yang dimana mempunyai singkatan. Yang pertama ada dialog, yang berarti komunikasi, aman, yang berarti kita mempunyai fondasi untuk mempertahankan lingkungan. Lalu ada mengasihi, yang dimana kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Lalu ada adil, yang dimana kita bisa melakukan musyawarah ataupun sebuah kegiatan yang adil dan sah. Lalu ada inovasi, yang dimana itu kita bisa mengembangkan suatu program atau ya suatu program yang mungkin awalnya ingin seperti ini, lalu ingin memperbagus untuk kedepannya. Kita bisa membuat ide-ide kreatif untuk
mendapatkan nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sergio. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya ini tentang studi kasus. Nah, studi kasus yang pertama yaitu ada contoh implementasi model damai. Nah, menurut saya implementasi model damai di sekolah di Indonesia ini melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Nah, contoh konkret dari implementasi tersebut adalah yang pertama menurut saya itu ada kurikulum berbasis dialog. Nah, sekolah di Indonesia ini cukup mengadopsi kurikulum yang menekankan pentingnya dialog antar agama. Nah, di sini juga siswanya itu diajarkan untuk memahami dan menghargai perbedaan agama melalui diskusi terstruktur yang dipandu oleh guru. Nah, contohnya itu ada diskusi kelompok dan proyek kolaboratif. Lalu yang kedua ada kegiatan bersama. Nah, di sini tuh sekolah mengorganisir berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi siswa dari berbagai kelompok agama untuk menciptakan pengalaman kebersamaan dan meningkatkan pemahaman serta toleransi. Nah, contohnya kegiatan di sini tuh ada, menurut saya tuh ada kayak festival budaya dan festival agama. Jadi di sini tuh mereka mengadakan festival yang menampilkan berbagai kebudayaan dan tradisi agama, di mana siswa tuh dapat belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan lain. Terus yang kedua tuh ada kegiatan sosial. Nah, melalui kegiatan sosial ini seperti kerja bakti, terus program bantuan kemanusiaan yang melibatkan siswa tanpa memandang latar belakang agama. Lalu yang ketiga tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman juga yaitu ada pelatihan untuk guru. Nah, jadi di sini tuh guru diberikan pelatihan khusus untuk mengelola kelas yang heterogen secara agama dan memfasilitasi dialog antar agama. Nah, yang kedua itu ada praktik baik pendidikan multikultural. Nah, di sini menurut saya tuh praktik baik pendidikan multikultural itu melibatkan pendekatan yang inklusif yang memungkinkan siswa tuh dari berbagai latar belakang budaya, agama, suku, ras dan sebagainya yang mereka tuh merasa dihargai dan diakui. Nah, contohnya itu ada contoh dari praktik baik dalam pendidikan multikultural menurut saya adalah yang pertama itu kurikulum yang inklusif. Nah, jadi kurikulum yang inklusif itu mengintegritaskan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya dan sejarah dari berbagai kelompok etnis dan agama. Nah, yang kedua itu ada kelas multikultural. Nah, di sini kelas multikultural itu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keberagaman dan inklusi dengan menghormati semua budaya yang diwakili oleh siswa. Contoh kegiatan dari kelas multikultural menurut saya itu ada hari budaya, di mana contohnya kayak siswa-siswa itu di hari khusus mereka bisa memakai pakaian mereka, mereka bisa menceritakan tentang kebudayaan mereka. Lalu ada hasil dan dampak. Nah, menurut saya hasil dan dampak itu dengan pemerintah membuat program seperti ini itu menurut saya memperoleh hasil yang positif. Nah, contohnya yang pertama yaitu ada peningkatan kesadaran budaya. Nah, di sini tuh siswa jadi lebih sadar dan menghargai keberagaman yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, ada dampak positif untuk guru juga yang mereka memiliki pemahaman tentang latar belakang budaya siswa, memungkinkan juga pendekatan pengajaran yang lebih efektif dan inklusif. Lalu yang kedua ada peningkatan pemahaman dan toleransi. Jadi di sini kita semua itu dari berbagai latar belakang agama dan budaya itu menunjukkan peningkatan pemahaman kita tentang toleransi satu sama lain. Lalu juga kita dapat meningkatkan interaksi positif antar teman kita yang mencerminkan penerimaan dan pengakuan terhadap perbedaan. Nah, untuk dampaknya, yang pertama yaitu ada penurunan tingkat konflik. Nah, jadi di sini tingkat konflik antar kelompok di komunitas itu yang menerapkan model pendidikan multikultural yang inklusif itu mengalami penurunan yang signifikan. Lalu yang kedua itu komunitas menjadi lebih harmonis dan mampu menangani perbedaan secara inklusif. Lalu yang kedua itu ada peningkatan prestasi akademik. Nah, jadi siswa yang merasa dihargai dan diterima cenderung mereka tuh menunjukkan peningkatan motivasi dari prestasi akademik mereka. Lalu yang kedua itu lingkungan belajar yang inklusif dan suportif
dapat berkontribusi pada pencapaian akademik yang lebih baik. Nah, untuk slide selanjutnya ada tantangan dan solusi. Nah, di sini saya dapat merangkum dari presentasi yang sudah dibuat. Menurut saya tantangan dan solusinya itu yang pertama itu tantangannya itu yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Nah, di Indonesia itu menurut saya keterbatasan sumber dayanya itu ada keterbatasan anggaran, keterbatasan materi pendidikan, dan waktu yang dapat membatasi implementasi penuh dari program pendidikan multikultural. Lalu yang kedua, tantangan yang kedua yaitu kesenjangan pengetahuan dan keterampilan guru. Nah, menurut saya tidak semua guru itu mempunyai pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk mengajarkan materi multikultural atau menangani kelas yang beragam budaya secara efektif. Makanya kenapa tadi teman-teman menjelaskan kalau harus ada pelatihan untuk guru. Nah, yang untuk solusinya menurut saya yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan profesional. Jadi mungkin pemerintah bisa mengadakan pelatihan yang komprehensif bagi guru dan staf tentang keberagaman budaya yang inklusif dan strategi pengajaran yang efektif. Lalu yang kedua itu ada solusi yang kedua yaitu ada penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, jadi di sini tuh kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan mencari kemitraan dengan organisasi yang mendukung pendidikan multikultural. Lalu juga bisa kita mencari dana tambahan melalui hibah atau program pemerintah untuk mendukung kegiatan ini. Lalu yang ketiga itu ada collaboration atau kolaborasi dengan berbagai komunitas. Nah, di sini tuh kita dapat melibatkan orang tua dan anggota komunitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Terus juga kita dapat mengadakan pertemuan dan diskusi reguler untuk mengatasi resistensi dan membangun dukungan. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Joel. Terima kasih. Maaf sebelumnya ada kesalahan. Slide selanjutnya akan saya teruskan, yaitu rekomendasi. Berikut ada beberapa rekomendasi untuk memulai persepsi dan harmoni dalam bermasyarakat. Yang pertama ada kebijakan pendidikan multikultural, yang dimana masyarakat akan dididik untuk lebih banyak memahami tentang toleransi dan menghargai budaya-budaya ataupun ras dan agama yang ada di sekitar mereka. Lalu ada promosi dialog dan kerjasama. Mereka akan lebih sering berkomunikasi dengan mereka akan ditekankan untuk berkomunikasi dengan orang atau budaya yang berbeda agar mereka mempunyai relasi yang sangat luas dan mereka mempunyai kepercayaan dengan antar umat tersebut. Lalu ada peningkatan pelatihan guru yang dimana guru akan dilatih dalam mengajar untuk bisa menyampaikan nilai-nilai multikultural kepada anak-anak ataupun orang-orang yang ingin belajar tentang metode damai tersebut. Lalu slide berikutnya akan diteruskan oleh Joel. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengarkan berbagai macam tentang pendidikan multikultural dan juga suatu model damai, yang dimana semuanya itu tujuannya untuk menggabungkan suatu perbedaan atau membuat suatu harmonisasi dalam suatu perbedaan. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk terjauh atau kita menjauh agar tidak terjadi suatu konflik yang dapat disebabkan oleh suatu perbedaan keberagaman. Bahkan di dalam masyarakat yang religius ada begitu banyak perbedaan agama. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, yang telah kami simpulkan adalah untuk mencapai masyarakat yang dewasa dan harmonis, maka pendidikan multikultural dan juga moderasi beragama tidak dapat diabaikan.
Jadi pendidikan multikultural ini dia mengajarkan nilai-nilai penghargaan terhadap suatu keberagaman, sementara model damai dia memperkuat moderasi beragama sebagai cara untuk kita menjaga kerukunan dan juga mengurangi konflik seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan juga harmonis di masa depan. Jadi, kami kelompok 6 sangat-sangat mengharapkan dan kami juga begitu setuju dengan kedua jurnal ini karena kedua jurnal ini mengajarkan bagaimana suatu pendidikan dalam suatu pendidikan juga kita dapat menerapkan suatu ilmu-ilmu atau metode-metode yang dapat menerima suatu perbedaan atau kita mengenal suatu keberagaman yang kita kenal multikultural, suatu kultur yang berbagai macam, dan juga salah satu metode yang berpusat kepada damai dalam jurnal yang satunya, yang semuanya itu bertujuan atau berfokus kepada suatu keharmonisan, terutama yang kami tekankan pada masyarakat religius yang kita kenal. Oke, sekian dari kelompok kami. Dan berikut adalah referensi yang kami ambil, yaitu dari suatu jurnal pendidikan multikultural dan juga jurnal Damai Model as a Prototype of Religious Moderation yang telah kita sampaikan sebelumnya di awal. Dan sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kami undur diri dan terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian. Kami sangat-sangat mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.